Laporan Pratikum, Sel, Ronald Castro, 2402042, Dosen Pengampu, Salmiati, MPD, PhD, Program Studi Agroteknologi, Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia. Tersusun dari pendahuluan, latar belakang. Sel merupakan organisasi terkecil dari material yang mengandung kehidupan. Beberapa ahli biologi mengatakan adanya kehidupan di dalam suatu partikel yang lebih kecil dari sel. Yang terkecil disebut virus. Bentuk sel ada yang pipih, memanjang, sangat panjang, dan bikonkav. Sedang ukuran dari sel pada umumnya mikroskopis. Pada manusia diameter rata-rata kira-kira 10 U. Namun pada sel-sel telur yang belum memulai perkembangan merupakan sel tunggal yang biasanya terlihat dengan mata biasa. Sel pertama kali dikenalkan oleh Robert Hooke pada tahun 1665 yang mengamati jaringan gabus pada tumbuhan yang merupakan kesatuan fungsional makhluk hidup. Semua fungsi kehidupan diatur dan berlangsung di dalam sel. Karena itulah sel dapat berfungsi secara autoimun asalkan seluruh kebutuhan hidupnya terpenuhi. Tujuan Pratikum. Setelah Pratikum dilaksanakan, diharapkan mahasiswa akan mampu 1. Menjelaskan struktur umum sel tumbuhan serta menggambarkannya secara skematik. 2. Menjelaskan bagian-bagian dinding sel. 3. Menjelaskan organel yang terdapat dalam sel, terutama komponen protoplasma seperti inti, kloroplas, dan plastisida lain aliran sitoplasma. 4. Mengamati isi sel, mengamati komponen non-protoplasmik penyusun sel antara lain vakuola dan isinya. Benda-benda ergastik, misal macam-macam kalsium oksalat, butir amilum, blender minyak, butiran aleruron. 5. Membedakan sel hidup dan sel mati. Alat dan bahan. Alat: mikroskop, gelas benda, pipet tetes, silet, tisu, bahan segar, kertas HVS, kaca preparat, penutup kaca preparat. Bahan: jagung, cabai, reo, kencur, pir, begonia, empulur, bayam duri, dan daun durian. Cara kerja. Bahan segar akan diambil daun atau bagian morfologisnya dan diiris menggunakan silet. Kemudian irisan tipis tersebut diletakkan di kaca preparat. Kemudian dikasihkan sedikit air dan baru ditutup menggunakan penutup kaca preparat. Setelah itu akan dilihat dengan mikroskop dan melihat apakah ia sel atau jaringan. Setelah ketahuan akan ditulis di kertas HVS bahan segar mana yang tergolong jaringan dan mana yang tergolong sel. Hasilnya, jagung, cabai, reo, kencur, pir, begonia, empulur, bayam duri, daun durian tergolong sel. Pembahasan. Ketika sebuah organisme atau bagian dari tanaman telah diidentifikasi sebagai tersusun dari sel, maka kita memasuki pembahasan mendalam tentang sel tumbuhan dan karakteristiknya khususnya. Sel tumbuhan merupakan unit dasar kehidupan pada semua jenis tanaman, dan mereka memiliki ciri khas yang membedakannya dari sel hewan dan organisme lainnya. Berikut adalah penjelasan mengenai sel tumbuhan setelah konfirmasi bahwa tanaman tersebut tersusun dari sel. 1. Struktur dasar sel tumbuhan. 2. Fungsi sel tumbuhan. 3. Pertumbuhan dan pembelahan sel. 4. Dinamika seluler dalam jaringan tumbuhan. 5. Adaptasi sel tumbuhan. 6. Signifikansi sel tumbuhan dalam agronomi dan agroteknologi. Kesimpulan. Sel tumbuhan merupakan unit dasar kehidupan yang membentuk seluruh bagian tanaman, dari akar hingga daun. Setelah diketahui bahwa tanaman tersebut tersusun dari sel, kita dapat memahami bahwa setiap sel memiliki struktur dan fungsi khusus yang penting dalam mendukung pertumbuhan, metabolisme, dan adaptasi tanaman terhadap lingkungan. Komponen-komponen utama sel tumbuhan seperti dinding sel, kloroplas, vakuola, dan inti sel memiliki peran-peran masing-masing dalam menjalankan proses-proses vital seperti fotosintesis, respirasi, dan transportasi nutrisi. Pembelahan dan diferensiasi sel memungkinkan tanaman tumbuh dan bereproduksi, sementara jaringan tumbuhan yang tersusun dari sel-sel ini bekerja sama untuk memastikan fungsi tanaman berlangsung dengan baik. Dalam agronomi dan agroteknologi, pemahaman mendalam tentang sel tumbuhan sangat penting untuk mengoptimalkan pertumbuhan tanaman, meningkatkan hasil pertanian, serta menerapkan teknologi secara kultur, jaringan, dan rekayasa genetik. Pada akhirnya, sel tanaman menjadi pusat perhatian dalam pengembangan metode baru untuk mendukung keberlanjutan dalam dan produktivitas pertanian. Sekian dari video laporan Pratikum Sel. Saya Ronald Castro, saya ucapkan terima kasih.